Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy, dosen dari Prodi Teknik Informatika kelas 3C. Di sini saya akan mempresentasikan 3 tema algoritma penjadwalan proses. Itu yang pertama RR, FCPS, RR SJF non preemptif, dan RR SJF preemptif. Oke, kita langsung saja mulai dengan RRFCFS. RRFCS round robin ini adalah waktu siklus 5 satuan waktu. Jika suatu proses diproses 5 satuan waktu belum selesai, maka sisa proses itu diletakkan di antrian akhir untuk diproses kembali jika proses sebelumnya sudah selesai. Kita masukkan pertama dengan 0. Di sini saya menggunakan quantum time-nya 5. Kemudian P1 ini memiliki 12 burst time. Diproses sebanyak 5 diproses, berarti P1 belum selesai. Di saat P1 belum selesai, maka lanjut dengan proses berikutnya P2. P2 akan diproses dan P1 nya masuk ke antrian paling bawah yang masih tersisa 12 dikurang 5 itu 7. Berikutnya P2 diproses dari 5 ke 10. Di sini P2 nya belum selesai, tapi lanjut ke proses berikutnya. Masukkan lagi P2, masukkan P3, nilainya 5. P4, 2, P5, 1, P7 dan P2 nya 3. P2 nya bersisa 3. Berikutnya lagi P3, dia karena satuan waktunya 5, berarti selesai di 15. Selanjutnya kita proses ke P4. P4 memiliki nilai 2. Masuk antrian P4, P5, P1, P2. P4 karena 2 selesai di 17. Selanjutnya masukkan antrian yang P5. Itu memiliki nilai 1 burst time. Maka P5 hanya 1
P1 langsung diproses selesai. Di 18 masuk lagi ke antrian P1. Di sini di 18 P1 dan P2 dan begitu seterusnya dipecah-pecah menjadi 5. Ini dari 18 ini dari 18 ke 23, P1 masih tersisa 7. P1 masih bersisa 7. P1 7 diproses sebanyak 5 kali. Proses sebanyak 5 kali. P1 bersisa 2, dimasukkan antrian paling bawah, tetapi tetap lanjut ke P2, dan P2 selesai pada saat 26. Dan pada saat 26 terakhir diselesaikan. P1 selesai di 28 dengan bersisa nilai 2. Dihitung waktu tunggunya. Waktu tunggu P1 0 ditambah 18 dikurang 5 ditambah 26 dikurang 23, hasilnya 16. P2 5 23 dikurang 10 hasilnya 18. P3 10 di 4 15 di 5 17 lalu dijumlahkan. Itu memiliki 76. Sini rata-rata waktu tunggu setiap proses
76 dibagi 5 dan memiliki satuan waktu sebanyak 15,2 satuan waktu. RR SJF non preemptive. Di sini saya membuat proses, itu ada 3 proses. Proses 1, proses 2, proses 3. Di sini saya menggunakan variable time-nya dengan burst time-nya. Di sini P1 0, burst time-nya 5, P2 2, 1, P3-nya AT-nya 3, burst time-nya 3. Terus saya memberikan waktu quantum time-nya 3 mili detik. Oke, langsung saja kita mulai dari waktu 0. Itu datang P1 burst time-nya 5. Kemudian tidak ada proses yang hadir, maka P1 dieksekusi. Kemudian dieksekusi kemudian P1 dieksekusi, datanglah P2. P2 datang pada waktu kedua dengan burst time-nya 1. Nah, di proses ini tidak ada proses penyalahan atau P1 dieksekusi, di sini tidak diganggu P2. Walaupun P2 ini burst time-nya lebih kecil karena sifat non preemptive. Kalau sifat non preemptive itu tidak ada proses satu yang mengalah dengan proses yang lain sedangkan yang sedang dieksekusi. P1 selesai pada waktu ketiga. Kemudian di antrian pada P2. P2 dengan burst time-nya 1. Kemudian di waktu 3 ada P3 lagi yang datang dengan burst time-nya 3. Di sini P1 sudah dieksekusi, menjadi tinggal sisa 2. Jadi kalau kita lihat di antrian sesuai dengan algoritma itu SJF, maka kita pilih pekerjaan yang paling singkat yaitu P2. Maka P2 dieksekusi karena membutuhkan 1. Maka dimulai dari 3 ke 4. Kemudian di antrian P3 dan P1 di antara keduanya yang paling singkat adalah P1. Maka P1 dieksekusi dari waktu 4 ke 6. Ke 6. Selanjutnya karena 4 ke 6 karena nilai P1-nya 2. Jadi 4 ditambah 2 6. Berarti sampai dieksekusinya sampai ke 6. Selanjutnya P3
dengan nilai 3, maka P3 dieksekusi pada waktu ke-9. Selesai. Terus kita menghitung waiting time-nya. P1 karena dimulai dari 0 ditambah P1 nya dimulai dari 4 sampai 4 dikurang 3 itu 1. P2 nya P2 dimulai dari 3 dikurang, karena di sini terdapat P2 nya pada nilai 2, jadi dikurang 3 dikurang 2 itu 1, sedangkan P3 nya 6, sini stopnya di 6 dikurang 3 sama dengan 3. Jumlah total jumlahnya 5. Jadi rata-rata waktu tunggu dibagi 3 itu 1,67 mili per detik. SJF primitif RRR Robin Round. Sedangkan SJF ini mengambil jalur terpendek atau burst time terkecil, itulah yang akan diproses. Sedangkan primitif adanya proses masuk. Di sini saya akan membuat proses Sini akan saya menggunakan 3 proses, 1, E2, E3. Arrival time-nya waktu masuk 0, E2 2, E3 3. Terus time-nya 5, 1, 3. Di sini saya memberikan quantum time-nya yaitu 3 mili detik. Kemudian kita buat Gantt chart-nya. Pertama kita lihat proses pertama itu P1 masuk, waktu datangnya P1 0 dan membawa burst time-nya 5. Dan kita lihat quantum time-nya 3, berarti P1-nya tidak bisa dijalankan selama 3 mili detik.
Kenapa? Nanti kita jalankan 3 milidetik. Kenapa stop di milidetik kedua? Kita lihat ada proses kedua masuk membawa burst time kedua, burst time-nya masuk pada mili kedua, pada masuk membawa burst time-nya 1, berarti P1-nya tertunda atau berhenti sementara. Berarti P1-nya menunggu dahulu. Karena SJF primitif ini adanya proses masuk walaupun belum selesai. P1 memiliki burst time-nya 5, tetapi diberikan jatah 3 milisekon. Jadi P1-nya bersisa 3. Kenapa? Karena 5 dikurang 2 itu 3. Kita lanjut lagi SJM itu mengambil nilai terkecil. Kita lihat burst time P2 itu 1 dan P1 3. Jadi P2 yang terkecil dibandingkan P1. Jadi kita jalankan P2 nya dulu. Karena memiliki jatah waktu 1 milisekon, kita jalankan P2 selama 1 detik. Jadi berhenti di milidetik 3. Berarti P2-nya habis atau terminit. Jadi kita tulis P1 3 pada milidetik 3. Pada milidetik 3 ada proses lagi yang masuk, yaitu P3 dengan burst time-nya 3 milidetik. Nah, jadi nilai P1 dan P3-nya sama, berarti kita jalankan P1-nya terlebih dahulu, karena P1 telah berjalan terlebih dahulu. Kita jalankan selama 3 milidetik. 1 2 3. Berhenti pada milidetik ke-6. Jatah waktu P1 itu habis atau terminit. Selanjutnya pada milidetik ke-6 ada P3 dengan burst time-nya 3. Jadi kita jalankan jalankan selama 3 detik dan berhenti pada milidetik 9. Selesai. Selanjutnya kita menghitungkan waiting time atau waktu tunggunya. Di sini saya menggunakan 3 proses, P1,
P2 P3 P1 0 ditambah 3 dikurang 2 sama dengan 0, 3 dikurang 1, sedangkan P2 2 karena dia burst time nya 1 jadi 0, 2 dikurang 2 0. Terus proses ketiga itu 6 kurang 3, hasilnya 3. Jadi kita hitung dulu. Jadi memiliki 4, jadi waktu tunggunya 4 dibagi 1, 2, 3 proses menjadi 1,3 milidetik.